Teknik menggalang kontribusi anggota KPMD dalam Lokakarya Bina Desa Sahabat Kusta. Video animasi ini merupakan alat bantu ajar bagi petugas kusta atau promkes puskesmas dalam memfasilitasi salah satu sesi di Lokakarya Desa untuk menggalang kontribusi dari KPMD pada penanggulangan kusta di desa sesuai tugas dan peran masing-masing. Lokakarya Desa bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kusta dan stigma, sehingga kelompok potensial masyarakat desa atau KPMD memiliki sikap dan perilaku positif terhadap pasien kusta. Setiap anggota KPMD berkontribusi sesuai peranannya di masyarakat dan dapat mengirimkan suspek kusta ke petugas puskesmas. Output dari Lokakarya Desa adalah adanya catatan perubahan sikap yang dihasilkan dari curah pendapat dan adanya kesepakatan bersama dari seluruh KPMD untuk melaksanakan apa yang sudah ditulis atau disampaikan dalam curah pendapat. Peserta Lokakarya Desa adalah kelompok potensial masyarakat desa atau KPMD, sesuai hasil pemetaan sasaran atau analisis aktor. Pada Lokakarya Perdana, sebaiknya peserta yang diundang adalah KPMD yang mempunyai perilaku atau dukungan positif dan pengaruh yang besar. KPMD terdiri dari guru, tokoh agama, kader kesehatan, tokoh adat, tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh pemuda, ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK, orang yang pernah mengalami kusta, dan tokoh potensial lainnya. Susunan acara kegiatan Lokakarya. Pertama, pembukaan oleh kepala desa yang memberi arahan dan tujuan dari Lokakarya Desa. Kedua, curah pendapat mengenai kusta, pengantar mengenai kusta dan stigma, serta diskusi dipandu oleh kepala puskesmas. Ketiga, testimoni dari orang yang pernah mengalami kusta. Keempat, curah pendapat dipimpin oleh petugas kusta atau petugas promkes puskesmas menggali tentang peran dan kontribusi para KPMD. Kelima, penutupan oleh kepala desa. Video ini akan menekankan pada poin keempat mengenai sesi penggalangan kontribusi dari anggota KPMD. Sesi penggalangan kontribusi KPMD. Pertama, setelah KPMD memahami kusta dan permasalahannya, mereka diminta menyampaikan kontribusi untuk penanggulangan kusta di desa sesuai tugas dan peran masing-masing. Kedua, untuk mendapatkan kontribusi ini, petugas kusta atau petugas promosi kesehatan puskesmas perlu dibekali dengan keterampilan fasilitasi yang standar. Petugas kusta mempersiapkan diri. Petugas kusta wajib mengenali peserta yang hadir sesuai pemetaan sasaran anggota KPMD atau pemetaan sasaran KPMD wajib dilakukan oleh petugas kusta, sehingga pada Lokakarya ini peserta yang diundang diprioritaskan untuk KPMD yang berperilaku positif dan mendukung penanganan kusta. Petugas kusta harus yakin bahwa materi kusta sudah dipahami oleh anggota KPMD yang hadir. Sesi penggalangan kontribusi KPMD. Pada sesi ini, petugas mendorong anggota KPMD berani menyampaikan dan menuliskan kontribusi sesuai peran mereka. Untuk itu, petugas menyiapkan pulpen dan kertas metaplat. Setelah Bapak dan Ibu mengerti tentang kusta dan permasalahannya, serta mendengar langsung pengalaman dari orang yang pernah mengalami kusta, kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa berkontribusi sesuai peran Bapak Ibu supaya desa kita bebas dari kusta dan kita semua dapat mendukung saudara-saudara kita yang mengalami kusta. Bapak Ibu dapat menyampaikan secara langsung atau menulis di kertas yang akan dibagikan. Petugas kusta atau promosi kesehatan sudah menyiapkan beberapa anggota KPMD yang dianggap mempunyai pandangan positif tentang kusta untuk menyampaikan kontribusi sesuai perannya. Coba kita dengar komitmen dari tokoh muda untuk penanggulangan kusta di desa kita. Siapa namanya, Mas? Saya Andi, Pak. Baik, Mas Andi, silakan disampaikan. Saya akan merujuk teman saya. Sepertinya kemarin saya lihat ada bercak di tangannya. Hari ini saya akan mampir ke rumah dia setelah kegiatan selesai. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Andi atas komitmennya yang positif luar biasa ingin merujuk temannya. Berikutnya, dari Ibu Kader, Ibu Ani ya ini.
Saya sering lihat ibu aktif di posyandu. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan untuk mendukung penanggulangan kusta di desa? Saya akan penyuluhan kusta di desa saya. Sekalian pas kegiatan posyandu kan banyak tuh, ibu-ibu sama anak-anak. Bila ada yang berjualan makanan, ibu-ibu tidak perlu takut membeli jualan mereka karena kusta tidak menular lewat makanan, apalagi mereka sudah berobat. Wah, terima kasih Ibu Kader untuk komitmennya. Apa yang kami perlu bantu, Bu? Kalau ada, paling saya butuh kipas untuk sosialisasi biar bisa sambil dilihat gitu. Bisa Ibu, ada di puskesmas. Silakan mampir saja ya Bu. Iya, makasih Pak. Terima kasih banyak Ibu Ani untuk semangatnya. Kita beri aplaus meriah untuk Ibu Kader. Kalau Pak Ustadz Imam bagaimana? Ada yang bisa Bapak bantu? Saya akan menyisipkan informasi tentang kusta dalam khotbah atau saat sholat Jumat di masjid. Bila ada orang sakit kusta yang ibadah di masjid atau mushola, bagaimana Pak Ustadz? Tidak masalah. Ayo Bapak Ibu, jangan kita menolak mereka. Bahkan bila mereka meninggal, bisa disolati. Kusta bukan kutukan dan tidak perlu takut menular. Wah, komitmen yang luar biasa dari Pak Ustadz. Kita beri aplaus. Bapak Ibu yang lain yang sudah menuliskan komitmennya di kertas, boleh dibaca. Contohnya, bila Ibu seorang guru, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sebagai komitmen untuk ikut menanggulangi kusta di sekolah? Misalnya, saya akan mengusulkan sosialisasi tentang kusta di sekolah kepada kepala sekolah. Silakan Ibu Guru. Sebagai guru, saya mengusulkan untuk penyuluhan tentang kusta di sekolah kepada semua guru, murid, dan orang tua. Pemeriksaan kulit dilakukan bagi setiap murid baru melalui program UKS. Dan kalau ada murid atau guru yang sakit kusta, tetap diizinkan ke sekolah. Mantap sekali Bu Guru. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu yang sudah membacakan komitmennya. Bapak Ibu, silakan tempelkan metaplen di papan tulis atau dinding di depan. Petugas kusta atau promosi kesehatan perlu mendokumentasikan komitmen yang diucapkan dan dibacakan atau ditulis. Luar biasa Bapak Ibu untuk hari ini, semangat dan antusiasnya. Komitmen sudah kami dokumentasikan dan kami berharap dapat segera dilaksanakan. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu dalam merujuk suspek kusta sebanyak-banyaknya ke puskesmas. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu dalam lokakarya desa ini. Semoga desa kita bebas dari kusta dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi akibat kusta. Agar kita dapat terus berkomunikasi, tukar pikiran mengenai masalah kusta, maka kita akan membentuk wadah komunikasi melalui WA Group.